mobil-mobilan, permainan, buat permainan. Bisa digunakan juga untuk membuat media pembelajaran. Nah, sekarang kita saksikan, kalian saksikan ya, tentang pengolahan sampah di lingkungan sekitar kita. Perhatikan ya. Kemudian dililitkan pada sebuah misal besi dan dipasang. Setelah mendapat jumlah yang cukup, dari bentuk anyaman seperti ini dapat diaplikasikan sebagai hiasan dinding atau renda kamar tidur. Inovasi ini hanya butuh kesabaran untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil. Tadi Kemudian dari sampah plastik, bekas-bekas plastik minuman, botol kecil kalian yang bekas minum, hanya yang mengumpulkan, para pemulung mengumpulkan, disatukan jadi satu, ya, dipilih dari jenis tutup sampah sama gelasnya dibedakan. Kemudian diolah, dihancurkan kecil-kecil, diolah lagi akan menjadi biji plastik. Ketika sudah jadi biji plastik tadi, ya, kemudian diolah. Ya, diolah jadi biji plastik, diolah lagi, diolah menjadi adonan tadi digunakan untuk membuat paving blok, ya, paving blok dibuat untuk membuat genting. Di rumah sudah mendengarkan penjelasan tentang pemanfaatan sampah plastik di lingkungan sekitar, ya. Sekarang tugas kalian, kita mengadakan observasi di lingkungan sekitar kita, ya. Nanti kalian pilah, kalian amati sampah-sampah yang ada di depan kelas itu yang besar kan, tidak dimasukkan ke tempat sampah yang semestinya, ya. Nanti kalian amati dan dipilah sampah organik dan sampah anorganik. Nanti kalian tulis di sini hasil pengamatan kalian, ya. Sampah apa saja yang kalian temukan? Sampah botol plastik atau sampah dari snack, ya, atau sampah dari misalnya organik dari tusuk sate, seperti itu ya, ditulis di sini. Kemudian yang kedua tugasnya observasi, ya, wawancara. Nanti mengadakan wawancara kepada bu guru atau bapak ibu guru yang ada di kelas, ya, di kelas lain, ya, wawancara. Nanti kalian tulis, misal Pak Ade, misal guru PJOK. Yang ditanya apa? Yang ditanya ini tentang apa Pak? Dampak sampah plastik di lingkungan sekitar kita jika kita tidak mengolahnya dengan baik. Nanti kita bentuk kelompok, ya, 4 kelompok, masing-masing kelompok nanyain satu narasumber. Mengerti? Mengerti. Paham? Tenang. Semangat. Oke, sekarang kita mulai ya. Dampak sampah plastik yang pertama, tercemarnya tanah, tercemarnya air, terus terbunuhnya hewan pengurai. Contohnya apa hewan pengurai? Ada yang tahu? Hewan pengurai di dalam mana? Cacing. Kenapa kok bisa? Karena sampah plastik mengandung bahan kimia. Terus sampah plastik juga tidak bisa terurai. Itu adalah dampak dari sampah plastik, ya. Kemudian tentang solusi 3R. 3R itu ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu kita harus mengurangi bahan-bahan yang tidak bisa terurai, ya. Misalkan kantong plastik, mungkin kita bisa menggantinya dengan membawa kantong plastik sendiri, atau kalau bisa tidak membawa kantong plastik. Kemudian yang kedua, reuse, menggunakan ulang. Contohnya gini, misalkan pakaian, ya, pakaian kalau sekiranya masih layak itu tidak usah dibuang, bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Misalkan Pak Ade punya baju yang masih layak dipakai, Pak Ade bisa mendonasikannya kemana?
ke panti asuhan. Terus kemudian recycle, mendaur ulang. Mendaur ulang itu kita bisa mengolah sampah itu menjadi bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita jual. Contohnya membuat apa? Jam? Kolase. Oke, kolase terus membuat apa lagi? Membuat kerajinan-kerajinan bentuk tas, baju, terus topi, ya. Udah ada yang bertanya lagi? Sudah. Apa yang diketahui Ibu tentang dampak sampah plastik? Oke, sebelum saya menjelaskan, kira-kira dari kalian sendiri sampah plastik itu apa? Sampah yang tidak bisa terurai. Oke, sudah setuju semuanya? Ya, betul sekali. Sampah plastik itu sampah yang tidak mudah melebur, tidak mudah rusak, tidak mudah membusuk. Jadi tidak ada proses pembusukan di dalam sampah plastik. Sampah plastik itu juga berbahaya bagi manusia, binatang, atau hewan, juga bagi tumbuhan. Mengapa bagi manusia? Itu karena mengandung zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Maka dari itu kalian kalau menggunakan produk-produk yang dari bahan plastik itu tidak disarankan untuk menggunakannya dengan makanan panas. Itu bisa menyebabkan kanker. Lalu sampah plastik itu katanya tidak mudah didaur ulang, ya. Juga menyebabkan polusi udara karena tidak mudah busuk itu tadi yang sama menumpuk hingga membunuh seperti di sini TPA seperti itu kan, itu membunuh seperti itu. Iya, kalau kita sadar akan sampah plastik, oh iya ini sampah residu, ini sampah organik, anorganik. Kalau tidak sadar, jadi sampah itu kan jadi satu, tidak terpisah-pisah. Nah itu yang menyebabkan bau busuk karena tercampur-campur nggak karu-karuan itu. Jadi petugas di sana akan memilah-milah sampah itu untuk dimanfaatkan ulang. Apa yang diketahui Ibu tentang solusi 3R? Jadi hasilnya sekarang waktu mempresentasikan hasil observasi tadi yang sudah kalian lakukan pada Bapak Ibu guru dan pengamatan tentang sampah plastik di lingkungan sekolah. Mulai dari kelompok 1, silakan sama kiri. Siapa? Oh ya, Iza. Silakan Iza. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di lingkungan sekolah, hasil pengamatan di sekolah saya ada sampah organik dan organik. Bukan sampah organik apa saja? Organik seperti susu sate, sisa makanan dan daun kering. Sampah organik. Botol minuman, bungkus snack dan plastik es krim. Baik, sekarang wawancara pada siapa tadi? Pada Pak Ade guru PJOK yang diketahui menurunkan kesuburan tanah dan Baca soalnya, apa pertanyaan tadi sama Pak Adi? apa yang diketahui tentang dampak sampah plastik Dampak sampah plastik menurut Adi ya, apa? menurunkan kesuburan tanah dan menyebabkan banjir. Menurunkan kesuburan tanah. Nah, menurunkan kesuburan tanah. Kenapa kok tanahnya jadi menurun? Kenapa Nana? Karena ada penumpukan Karena sampah plastik tadi tidak bisa diurai oleh makhluk dan organisme ya yang ada di tanah. Jadi tanahnya tidak subur karena sampah plastik tadi. Kemudian yang pertanyaan kedua, Apa yang diketahui Pak Ade tentang solusi 3R? solusi 3R. 3R itu apa saja? Yang pertama, Mengurangi, menggunakan dan mendaur ulang. mengurangi penggunaan sampah plastik. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kalau kalian beli, usahakan membawa kantong belanja yang terbuat dari kain. Jadi mengurangi plastik. Biasanya sama kasirnya, Bu, bawa kantong belanja, saya bawa kantong dari kain. Jadi mengurangi plastik. Kemudian Menggunakan ulang wadah plastik. menggunakan ulang. Misal kamu membeli botol minuman, bisa digunakan berulang kali. Menggunakan botol minuman tadi ya, tapi yang berbahan aman, bisa digunakan berulang kali. Ada botol plastik yang hanya digunakan sekali, seperti botol aqua seperti ini. Botol aqua seperti ini sebenarnya hanya bisa digunakan
saja, tidak bisa digunakan berulang kali. Bu, tapi saya punya botol plastik tempat minuman khusus digunakan untuk minuman, Bu. Saya gunakan berulang kali, boleh. Itu memang khusus didesain untuk digunakan berulang kali. Kalau ini hanya sekali, Pak. Yang ketiga apa? Mendaur ulang plastik yang sudah diolah. Ini dibuang, kemudian didaur ulang, diolah tadi menjadi apa tadi? Terima kasih untuk nomor 1. Tepuk tangan untuk nomor 1. Kita kasih apa nomor 1? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Observasi kalian. Sekarang kita kesimpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah melihat mengamati lingkungan di sekitar kita, sampah plastik ada 2 macam di sekitar kita. Apa tadi? Organik sama organik. Apa tadi yang ditemukan di lingkungan sekitar? Sama ciki. Kemudian ada estilin. Kemudian yang organik, sisa makanan, daun kering. Nah, itu organik yang bisa didaur. Nah, bisa didaur. Nah, pertemuan minggu depan kita siapkan bahan dan alat. Ya, bahannya apa, Bu? Bahannya adalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah tadi yang sudah kalian temukan, ya. Gunting, lem, ya. Gunting sama lem ini penting untuk menempel-nempelkan, ya. Itu yang kalian bawa dari rumah. Kita minggu depan kita membuat kreativitas terbuat dari sampah plastik. Mengerti anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sudah ya, Bu Indah akhiri. Apabila ada kesalahan yang Bu Indah perbuat sengaja maupun tidak, Bu Indah mohon maafnya sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar.